Jangan lupa like, コメントdan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Adegan dimulai dengan menampilkan Tanjiro yang sedang menghalau serangan benang laba-laba dari Rui dengan pedangnya. Namun, karena benang tersebut sangat kuat, pedang Tanjiro tak mampu menahan serangan dari Rui dan membuat pedangnya patah. Spontan hal itu membuat Tanjiro menjadi sangat terkejut. Lalu kemudian panel beralih ke tempat Gyu yang berhasil mengalahkan Oni raksasa dan sekaligus menyelamatkan Inosuke. Inosuke yang melihat kehebatan Gyu, tak henti-hentinya merasa kagum. Namun saat Gyu hendak pergi, Inosuke malah menghentikannya. Ia kemudian hendak menantang Gyu untuk bertarung dengannya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Gyu yang mendengar hal itu merasa aneh dan hanya menanggapinya dengan muka datar. Gyu kemudian mengambil seutas tali dan mengikat Inosuke di bawah pohon. Setelah mengikatnya, ia pun pergi meninggalkan Inosuke di sana. Gyu mengikatnya agar Inosuke tak lagi memaksakan dirinya untuk bertarung karena lukanya sudah sangatlah parah. Hal itu ia lakukan demi keselamatan Inosuke sendiri. Lalu kemudian panel beralih ke tempat Zenitsu. Di sana ia masih terkapar tak berdaya sambil berusaha memperlambat reaksi racun dari Oni yang telah ia kalahkan dengan teknik pernapasannya. Lalu tiba-tiba Nona Shinobu datang di hadapannya. Shinobu datang dengan membawa obat penawar racun dari Oni tersebut yang ia buat sendiri. Shinobu pun segera menyuntikkan obat penawar tersebut ke tangan Zenitsu yang sudah mulai mengecil. Setelah disuntikan, Zenitsu pun segera tertidur. Tim medis pun kemudian tiba untuk menyelamatkan para korban yang masih selamat. Lalu kemudian panel kembali beralih ke tempat Tanjiro. Meski pedangnya patah, ia masih berusaha untuk tetap bertarung. Rui pun kembali menyerang Tanjiro. Tanjiro berusaha menghindari serangan itu dan berniat mendekati dan menyerang Rui. Namun, karena serangan Rui sangat cepat, Tanjiro dibuat kewalahan dan tak dapat mendekatinya. Rui menyuruh Tanjiro untuk segera menyerah dan menarik semua kata-katanya tadi. Tanjiro pun berusaha keras memikirkan cara agar ia bisa mendekati Rui dan menyerangnya. Namun, Rui tiba-tiba kembali mengeluarkan serangannya. Area serangan Rui kali ini cukup luas, sehingga agak sulit bagi Tanjiro untuk menghindari serangan tersebut. Namun di saat tak terduga, tiba-tiba Nezuko keluar dan menghalau serangan tersebut dengan tubuhnya. Spontan hal itu membuat Rui sangat terkejut. Melihat Nezuko yang penuh luka karena serangan Rui, Tanjiro pun membawa Nezuko menjauhi Rui. Kakak dari Rui pun terkejut melihat hal tersebut dan ia pun menyadari jika Nezuko adalah Oni. Ia terkesan dengan hubungan persaudaraan antara Tanjiro dan Nezuko. Meskipun Nezuko telah menjadi Oni, namun mereka berdua masih tetap bersama-sama. Kini Rui pun menginginkan Nezuko untuk dijadikan adiknya. Ia menyuruh Tanjiro untuk menyerahkan Nezuko. Namun kakaknya menyela dan mengingatkan Rui jika dia juga adalah kakak dan bagian dari keluarga Rui. Rui yang tak suka disela, ia pun lalu menyerang kakaknya dan memerintahkannya untuk segera menyelesaikan tugas yang telah Rui berikan kepadanya. Wanita itu kemudian pergi. Lalu Rui memberikan sebuah penawaran kepada Tanjiro di mana ia akan melepaskan dan membiarkan Tanjiro pergi jika ia mau menyerahkan Nezuko kepadanya. Namun tentu saja hal itu ditolak mentah-mentah oleh Tanjiro. Tanjiro pun keluar dari semak-semak dan membulatkan niatnya untuk mengalahkan Rui. Rui pun kemudian menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya di mana ia merupakan salah satu dari Oni Rembulan. Ia pun menegaskan jika ia tak akan mungkin dikalahkan. Ternyata benar, Oni yang ada di hadapannya kini adalah Oni Rembulan. Karena itulah ia merasakan tekanan yang berbeda dari Oni yang selama ini pernah ia hadapi. Rui hanya cukup merebut Nezuko darinya jika tetap tak mau menyerahkannya. Kemudian Rui mengarahkan benangnya ke arah Nezuko dan berhasil menariknya keluar. Seketika kini Nezuko telah berada di tangannya. Melihat Nezuko diambil begitu saja, Tanjiro pun kemudian berniat menyerang dan merebut Nezuko dari Rui. Melihat Rui yang terlalu fokus dengan Tanjiro, Nezuko lalu kemudian mencakar wajah Rui. Rui yang melihat Tanjiro mulai mendekatinya, ia pun menyerang Tanjiro.
Namun beruntung serangan itu masih berhasil dihindari oleh Tanjiro. Setelah berhasil menghindari serangan tersebut, Tanjiro dibuat terkejut karena Nezuko telah menghilang dari hadapannya. Ternyata Rui kini mengikat Nezuko tepat di atas mereka. Melihat keadaan Nezuko yang penuh luka, Tanjiro pun menjadi khawatir. Namun Rui menjelaskan, hal tersebut tak akan membuat Nezuko mati. Ia hanya menghukumnya karena telah berani melukainya. Namun jika nanti ia tetap tak mau menurutinya, tentu saja Rui akan membiarkan Nezuko di sana hingga pagi datang. Hal itu membuat Tanjiro semakin marah. Ia kemudian kembali mencoba untuk mendekati Rui, namun selalu saja gagal. Rui yang merasa perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar, ia kemudian berjalan mendekati Tanjiro. Ia menantang Tanjiro untuk mencoba apakah ia mampu menebas lehernya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, dengan sekuat tenaga Tanjiro pun mengayunkan pedangnya ke arah leher Rui. Namun sayang, leher Rui benar-benar tak mampu ia tebas. Tentu saja hal tersebut membuat Tanjiro terkejut. Lalu Rui mengatakan jika tubuhnya lebih keras dari benangnya. Jika memotong benangnya saja tak mampu, jangan harap Tanjiro bisa mengalahkannya. Kemudian Rui menendangnya dan membuatnya terhempas jauh. Tanjiro pun menyadari betapa besar kekuatan dari 12 Oni rembulan. Melihat Nezuko yang memberontak hendak membantu Tanjiro, Rui kemudian mengencangkan ikatan pada Nezuko hingga membuat Nezuko menjadi tak sadarkan diri. Melihat Nezuko yang tak sadarkan diri, Rui merasakan ada hal yang aneh. Ia merasakan hawa kehadiran Oni yang sangat berbeda dengan hawanya. Lalu Tanjiro mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia kemudian berkonsentrasi dan mengatur pernapasannya. Lalu dengan teknik pernapasan air aliran ke-10-nya, ia melesat ke arah Rui. Rui pun tak tinggal diam. Ia kemudian kembali menyerang Tanjiro. Namun tak disangka, dengan aliran ke-10-nya, Tanjiro berhasil memotong benang Rui. Tentu saja hal itu membuat Rui terkejut. Karena telah berhasil memotong benang Rui, kini Tanjiro menjadi semakin percaya diri dan kembali menyerang Rui. Namun Rui yang menyadari kemampuan Tanjiro yang semakin kuat, ia pun mulai serius menghadapinya. Rui kini mulai menggunakan teknik darahnya, di mana kini benangnya berubah warna menjadi merah dan tentu saja benangnya kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Lalu kemudian Rui menyerang Tanjiro dengan teknik penjara benang merah miliknya. Tanjiro yang menyadari jika aroma benang Rui kali ini sangat berbeda dan lebih kuat dari sebelumnya, ia pun merasa jika dirinya sudah kalah dari Rui. Namun, tiba-tiba ia teringat dengan masa kecilnya saat dimana ayahnya menarikan tarian Dewa Api. Ia teringat jika ayahnya pernah mengatakan jika ada sebuah teknik pernapasan yang bisa membuatnya tak merasa kelelahan meskipun banyak bergerak. Ayahnya mengingatkan agar Tanjiro mampu mewarisi pernapasan api dan anting Hanafuda milik ayahnya nanti. Lalu tiba-tiba Tanjiro mengubah aliran airnya menjadi aliran api di mana membuat naga airnya kini berubah menjadi naga api. Ia menggunakan tarian Dewa Api Kagura Inbu untuk memotong benang merah Rui dan berhasil lolos dari penjara benang merah Rui. Rui kembali dibuat terkejut karena benang merah terkuatnya kini telah berhasil dipotong oleh Tanjiro. Lalu Tanjiro pun kini terus menyerang Rui secara bertubi-tubi. Serangan Tanjiro pun berhasil membuat Rui merasa terpojok. Benang celah pada leher Rui pun kini terlihat oleh Tanjiro. Sementara itu, di alam bawah sadarnya Nezuko dihampiri oleh ibunya. Ia meminta agar Nezuko segera terbangun dan membantu kakaknya untuk mengalahkan Rui. Nezuko pun tiba-tiba tersadar dan mengeluarkan teknik darahnya. Ia mengeluarkan teknik ledakan darahnya ke arah benang-benang Rui yang seketika itu membuat seluruh benang Rui menjadi terbakar. Spontan hal tersebut membuat Rui merasa terkejut. Tanjiro pun tak mau membuang kesempatan. Ia kemudian mengarahkan pedangnya ke leher Rui. Dengan bantuan darah Nezuko yang menetes pada pedangnya, hal itu membuat serangan Tanjiro menjadi semakin kuat dan ia pun berhasil menebas leher Rui. Adegan itu pun kemudian mengakhiri episode kali ini.
Demikianlah alur cerita Demon Slayer Kimetsu no Yaiba pada part kali ini. Saksikan terus kelanjutan kisah kami bersama yang lainnya dalam memburu para iblis-iblis jahat. Mohon bantuannya dengan menekan tombol like, komen, share dan subscribe agar channel ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa pada video berikutnya.